datang di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta. Bersama saya Karisma, Asisten Pengacara Publik LBH Yogyakarta. Nah, di episode kali ini masih dalam rangkaian seri toleransi dan keberagaman. Kita akan berbincang dengan Pendeta Sitorus dari GPDI Immanuel Sedayu. Pak Sitorus, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Nah, ya beliau ini adalah gembala di Gereja Pantai Kosta di Immanuel Sedayu. Nah, mungkin sobat saksi masih banyak yang belum tahu atau masih awam tentang apa sih itu GPDI gitu Pak ya. Nah, kali ini sebenarnya kami ingin mengulik sisi lain dari GPDI Immanuel Sedayu di luar kasus hukum yang selama ini didampingi oleh LBH Yogyakarta. Nah, harapannya dari podcast ini bisa membuka wawasan sobat saksi terkait literasi keagamaan di luar masing-masing agamanya. Mungkin bisa ceritakan dulu Pak, GPDI itu apa sih gitu? Terima kasih Mbak Karis. Iya. GPDI itu adalah sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi kalau di bahasa lain katakan sinode. Sinode. Ya. Kita hanya memang lebih banyak mengatakan organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Itu lembaga gerejanya. Berarti ada banyak ya Pak. Kalau di Kristen itu ada banyak sinode-sinode gitu. Ya, ada banyak sekali. Nah, bedanya gereja Kristen dengan gereja Katolik itu apa? Karena kan kalau kita lihat di sini Pak Sitorus dan keluarga juga tinggal di gereja ini. Jadi gereja ini adalah rumah juga untuk Pak Sitorus selaku gembala dan juga keluarganya. Nah, sebenarnya bedanya gimana? Mungkin kalau di Katolik kita nggak menemukan yang itu atau gimana? Saya kurang tahu. Kalau gereja Katolik itu kan lebih kepada hierarki organisasinya dan tata ibadahnya lebih kepada hening. Sementara kalau Kristen, dalam hal ini Kristen Gereja Pantai Kosta Indonesia itu memang tetap juga hierarki, hanya memang kalau di Gereja Pantai Kosta ini lebih kepada pengembangan pelayanan itu berpusat kepada gembala setempat. Jadi bukan dari atas ke bawah Pak ya? Bukan. Tapi gembala itu pengen membuka gereja di mana gitu. Iya. Dan gembala itu sendiri yang bertanggung jawab untuk gerejanya. Betul sekali. Bukan tidak ada bantuan dari atas kayak gitu. Ada, tapi sifatnya bantuan tidak bisa seperti yang. Jadi lebih mandiri begitu Pak ya. Yeah. Nah kalau struktur GPDI itu sampai ke Bapak ini selaku gembala ini kayak gimana? Pusatnya ada di mana? Apakah di setiap daerah pasti ada? Di setiap apa gereja Pantai Kosta itu ada? Kalau strukturnya itu kami ada yang namanya Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia dengan kantor pusatnya di Jakarta. Kita juga Majelis Pusat atau MB GPDI. Nah, kalau di tingkat provinsi, kalau di dalam satu provinsi itu sudah banyak, itu bisa dibentuk menjadi majelis daerah. Nah, bisa juga dalam 2 provinsi satu majelis daerah, karena terkait dengan jumlah. Banyak tidaknya ya. Kalau di tempat pusat dari majelis daerah, kemudian majelis wilayah, kemudian masuk pada gembala gereja lokal seperti saya. Nah, terus juga kita kan tahunya itu kalau di satu daerah itu sudah banyak gereja, maka nggak perlu kita mendirikan gereja lagi, mungkin gitu ya. Karena kan kalau saya Muslim itu ya masjid sama kayak gitu. Nah sebenarnya kalau di Kristen sendiri itu seperti apa? Apakah sama aja gereja-gereja itu atau? Karena gereja itu kan banyak organisasi. Sinode tadi Pak ya? Sinode. Setiap sinode itu punya visi misi.
Sehingga visi inilah yang mendorong gereja-gereja itu mengembangkan diri. Contohnya seperti saya di Sidayu, ya atas inisiasi saya sendiri, saya bisa membuka di Sidayu ini tentu didukung oleh organisasi dengan surat tugas. Oke. Jadi dukungan dari atas itu berupa surat tugas lagi gitu. Berarti dulu yang berinisiatif membangun gereja di sini Immanuel Sedayu itu Bapak sendiri. Iya betul. Terus dulu jemaatnya dari mana aja Pak? Awalnya masyarakat di daerah ini. Nah, awal pertama sekali. Cuman jumlahnya memang belum seberapa. Tapi karena perkembangan sejauh ini cukup pesat, ada kampus, ada beberapa perumahan, otomatis banyak juga warga yang ingin bergabung dengan kita. Mereka memang yang mengikuti gereja Pantai Kosta atau ya siapa saja bisa ikut bergabung ibadah di sini? Siapa saja boleh bergabung, karena sifatnya bukan gereja nasional. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kalau gereja suku itu yang gimana Pak? Seperti AKBP. Oh ya. Gereja JKT. Gereja GBKP Karo. Oh ya, untuk mungkin teman-teman ketahui kita sekarang merekam ini di lokasi gereja lama Pak ya. Sekarang sedang dibangun gereja yang baru gitu ya. Nah, dulu ini dibangun tahun berapa Pak? Saya bangun tahun 2003. Dulu harapannya ketika membangun ini apa sih Pak? Gereja. Ya. Harapannya ketika membangun gereja ini seperti apa? Harapannya bisa digunakan sebagai selayaknya gereja. Apakah untuk mencukupi kebutuhan jemaat juga yang mungkin di wilayah ini belum ada? Betul. Yang kebetulan memang di wilayah Sedayu belum ada gereja Pantai Kosta Indonesia. Lalu saya menginisiasi membuka atau merintis pelayanan GBD di wilayah Sedayu. Kalau sekarang berapa jumlah jemaatnya Pak dan dari mana aja itu? Kalau terdaftar di database itu sudah mencapai 195. Sampai itu sebelum ini database, tetapi masih ada yang belum masuk dalam database, bisa sampai 100 lebih. 100. Dan tempat ibadahnya di sini ini Pak ya, 100 orang itu ya. Ya. Nah, kan sekitar 2 tahun lalu Pak Sitorus dan juga keluarga dan jemaat terutama mengatasnamakan GBD ini menghadapi suatu persoalan hukum terkait legalitas bangunan gedung ini yang dipertanyakan Pak ya. Nah, boleh diceritakan sekilas nggak Pak itu persoalan itu seperti apa sih untuk Bapak? Karena dari awal memang kami membangun ini tujuannya membangun gereja. Cuman ada ketika dibangun ada sedikit insiden. Bisa ditunjukkan jika kalau di statusnya rumah tinggal. Tapi yang mengatakan itu rumah tinggal bukan saya. Oh ya, jadi apa namanya ada tidak sepakat kalau ini dijadikan gereja secara resmi, tapi boleh ditempati kalau ini sebagai rumah tinggal. Tapi tetap ada melakukan, maksudnya Pak Sitorus sebenarnya niat membangun ini untuk gereja. Tapi setelah itu tetap boleh Pak untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Nah, tetap saya gunakan tempat ibadah. Hanya waktu itu memang karena ada beberapa pihak yang mungkin terus memantau kami hanya bisa dibilang tidak leluasa. Tapi cukup lama ya Pak, dari 2002 sampai 2003. Baru habis itu setelah itu enggak lagi. Apa namanya, digunakan untuk ibadah lagi seterusnya? Ya, tetap dibangun. Kita tetap gunakan. Memang kita kurang leluasa. Sampai 2019 itu kemarin Pak ya.
Jadi teman-teman GPDI Sedayu itu sebenarnya sudah didirikan sejak 2002, Pak, 2002 2003. 2003. Lalu sudah mendapatkan IMB juga, Pak, ya, pemutihan waktu itu. Pemutihan itu tahun 2017. Lalu ternyata malah sudah dikeluarkan IMB-nya, lalu kemudian dicabut lagi. Nah, begitu. Nah, pada saat peristiwa itu apa yang dirasakan Bapak, keluarga, dan juga jemaat? Karena kan pasti ibadahnya terganggu kan, Pak? Karena masalah perasaan, ya perasaan gak nyaman. Perasaan gak nyaman, tapi apa boleh buat, ya kami tidak berdaya. Makanya kami meminta bantuan dari dukungan dari beberapa pihak. Ada perasaan gak aman juga, Pak? Betul. Karena ada apa namanya, mungkin ada tekanan-tekanan atau baik yang tidak langsung seperti itu ya, Pak, ya. Lalu kalau saat itu gimana, Pak? Gimana, karena kan di sini udah nggak boleh dipakai untuk beribadah. Lalu gimana teman-teman melakukan peribadatan? Ya, sejak tempat ini dipersoalkan, kami masih bisa gunakan 2 kali lagi ibadah. Sampai kasus ini mencuat, kami masih tetap gunakan tempat ini untuk beribadah, karena bagi kami statusnya pada waktu itu masih sebagai gereja. Tapi pada 26 bulan 2019 dicabut B yang sudah sempat diterbitkan. Praktis kami tidak bisa lagi melakukan ibadah, dan akhirnya kami meminjam IKJ. Jauh nggak, Pak, dari sini? Ya. Nah, tapi gimana, Pak? Ketika pasti nggak nyaman juga kita beribadah di istilahnya rumahnya orang lain kayak gitu. Betul. Gimana, Pak? Ya, tetap juga sekalipun kami bisa pinjam gereja tetangga, tapi tetap ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena kita harus gotong-gotong alat-alat untuk beribadah. Tetap pakai alat-alat sendiri, Pak? Ya, karena saya tidak mau menggunakan alat di sana sepenuhnya. Karena saya juga takut rusak, sehingga kita pakai. Ternyata seperti itu ya, maksudnya sangat sulit juga ketika kita mau beribadah aja, kita mau meminta perlindungan kepada Tuhan, malah justru kita mendapatkan apa ya, kesusahan gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sama-sama saling melapangkan untuk beribadah, itu juga menjadi nilai ibadah juga buat kita seperti itu. Seharusnya seperti itu sih ya. Cuman mungkin ya apalah daya ya, Pak, ya. Ya. Kami ya menyadari itu. Iya. Sampai sekarang kan gereja baru kan belum selesai ya, Pak, dibangun. Belum. Sekarang kegiatan ibadahnya gimana? Sejak corona, kami praktis nggak bisa lagi ibadah secara offline. Karena kami ibadahnya online. Ya, oke. Sebagian besar gereja juga seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian semua proses perizinan setelah kami urus di gereja yang baru, dan kami juga ikuti terus perkembangan dan pembangunan berjalan secara pelan-pelan. Kemudian di lokasi yang baru sekalipun masih sederhana, belum ada atap dan pakai tenda, kami gunakan ibadah sejak Paskah kemarin. Berarti sudah sekitar 1 bulan, Pak, ya? Ya. Jadi tadi kita juga jalan-jalan ke sana, Pak, ya. Masih apa ya, belum bisa disebut bangunan jadi sih, Pak, ya. Masih pakai terpal gitu. Tapi setidaknya masyarakat di sana lebih bisa menerima begitu, Pak, ya. Masyarakat di sana lebih bisa menerima dan membantu juga proses pembangunannya gitu.
Eh, nah, sampai dapat izin yang baru, itu dukungan apa aja yang Bapak terima dari berbagai pihak? Memang kalau terlihat sih saya yang tampil di depan, tetapi yang mendukung saya itu cukup banyak. Baik, LBH adalah tempat saya untuk konsultasi terus. Supaya saya ketika melangkah jangan sampai tersandung hukum. Dan kedua, nasihat-nasihat dari para senior-senior saya, dari pimpinan gereja kami, dari beberapa komunitas yang selama ini ya ikut mendampingi kami, mensupport kami, dan kemudian ada beberapa komunitas lain yang tidak bisa disebutkan, tapi kepedulian mereka terhadap toleransi itu cukup tinggi, sehingga mereka pun membantu kami di belakang layar. Karena mungkin apa namanya, riskan juga untuk mereka-mereka itu Iya, ya, betul. untuk menampilkan dirinya Iya. sebagai pembela Iya. pastorus seperti itu. Nah, padahal ya itu tadi sebenarnya kembali lagi bahwa eh, saling melapangkan dalam beribadah itu Iya. adalah, menurut saya sendiri, itu adalah ibadah juga buat Iya. kita gitu. Cuman nah, belum banyak kita yang berani berpikir seperti itu Pak, karena mungkin takut Tuhan kita melarang gitu. Eh, bentuk dukungannya kira-kira itu apa aja Pak? Yang dari orang-orang macam-macam itu. Nah, dukungannya ada dalam bentuk nasihat. Salah satu contoh dari Kemenak juga saya dapat dukungan sekalipun mereka tidak langsung, dalam artian nasihat yang diberikan kepada saya. Bagaimana cara pendekatan ke masyarakat. Karena ini kan di Pulau Jawa, sehingga nuansa Jawa itu sangat perlu diterapkan. Jadi saya pikir ada baiknya coba renungkan. Dan juga istri saya dari Jawa. Iya. Nah, dan saya juga udah lama tinggal di Jawa. Jadi nasihat itu bagi saya seperti obat yang bisa membantu saya, menolong saya begitu. Jadi, dari pemerintah gitu ada bentuk bantuannya nggak Pak? dari pemerintah itu tetap bantuannya untuk proses itu. Nah, selalu memonitor setiap gerak-gerik saya. Nah, ditanya sudah sejauh mana perkembangannya, saya selalu sampaikan informasi. Dan kedua, setelah ini terbit, sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Bupati, dan betul pada waktu itu, kalau sudah semua lengkap, akan dipermudah pengurusan IB-nya. Sudah lengkap sesuai dengan undang-undang. Dan puji Tuhan kemarin juga di antara beberapa gereja yang didampingi LPO Yogyakarta, GPDI Sedayu termasuk yang ini Pak ya, yang paling duluan gitu dapat IMB-nya. Betul. Karena mungkin hubungan dengan pemerintahnya juga cukup baik gitu. Baik, ya. Kita sering komunikasi juga. Nah, mungkin untuk yang terakhir Pak, kira-kira pesan Bapak untuk pendengar podcast saksi, nah apa sih Pak untuk merawat toleransi? Yang pertama, saya sih sebagai pribadi menyampaikan pesan ini, bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi bukan berarti karena kita berbeda, kita langsung tidak bisa bersatu. Mungkin kita berbeda agama, tapi kita tetap masih satu di dalam NKRI. Mungkin berbeda negara, tapi masih satu kemanusiaan. Jadi sisi kemanusiaannya, apalagi kita sudah menyatakan diri adalah orang yang beragama, agama setahu saya, sesuai dengan apa yang pernah saya
terima pelajaran agama dengan suku kata A dan gamma. A tidak, gamma kacau. Artinya orang beragama itu supaya tidak kacau. Itu yang saya pahami. Dengan kata lain, menurut pemahaman saya, kalau kita sudah beragama, justru kita akan menciptakan sesuatu yang tidak kacau. Jadi pesan saya, marilah kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda, tetapi kita tetap masih bisa bersatu. Kembali lagi ke semboyan Indonesia ya Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, terima kasih Pak Sitorus untuk sharingnya. Cukup singkat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi dari LBH Yogyakarta. Jangan lupa dukung terus juga perjuangan LBH Yogyakarta dan GBDI Immanuel Sedayu. Ikuti sosial media kami juga untuk mendapatkan update seputar kegiatan advokasi LBH Yogyakarta. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin membantu juga, ini GBDI Immanuel Sedayu sedang dalam proses pembangunan gereja yang baru ya Pak ya, pembangunan gereja yang baru, dan mungkin ada yang ingin membantu menyisihkan sebagian dananya, bisa nanti menghubungi lewat LBH Jakarta dulu untuk kami sampaikan kepada Pak Sitorus dan jemaat. Seperti itu aja. Mungkin terima kasih Pak Sitorus. Sampai jumpa, dan teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam keadilan, salam toleransi. Terima kasih banyak Pak. Iya, shalom Pak.